Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2010 kode 508. Nomor 13, postulat Oparin dan Halden menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi di atmosfer dan air pada saat kondisi awal terbentuknya bumi. Saat ini hal tersebut tidak terjadi karena, ya mari kita lihat. Ini adalah bunyi dari postulat Oparin dan Halden yang mengatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi itu kaya akan berbagai gas seperti hidrogen, metana, uap air, dan amoniak. Kemudian dengan bantuan energi sinar UV akan bereaksi, keempat gas tersebut akan menghasilkan senyawa organik berupa asam amino yang merupakan substansi dasar kehidupan. Ya, nah di atmosfer saat ini hal ini sulit terjadi atau tidak bisa terjadi karena ada perbedaan ya. Yang pertama, mari coba kita bandingkan atmosfer purba dengan atmosfer sekarang ya. Pada atmosfer purba itu kadar oksigen masih sedikit sekali atau belum ada sama sekali karena belum ada aktivitas fotosintesis ya. Kemudian sinar UV dan petir serta gas-gas yang dimaksudkan tadi yaitu hidrogen, metana, uap air, dan amoniak cukup banyak ya. Jadi dengan adanya sinar UV, kemudian keempat gas tadi ya, dan belum adanya oksigen di atmosfer, maka dari keempat gas ini dengan bantuan sinar UV akan terbentuk asam amino yang merupakan salah satu substansi dasar kehidupan. Nah, pada atmosfer kini karena jumlah oksigen yang sudah melimpah di atmosfer, reaksi ini tidak bisa terjadi karena adanya oksigen itu akan memutus ikatan karbon pada senyawa organik yang terbentuk. Jadi kalau kita kembali kepada soal, dari pernyataan Oparin ini, hal ini tidak bisa terjadi karena apa ya? Karena oksigen di atmosfer sudah tinggi ya. Jadi option A ini salah, yang B ini yang betul ya. Yang C, ozon di atmosfer tinggi, ini juga salah ya, kurang tepat. Yang D, konsentrasi karbon dioksida atmosfer yang tinggi, ini juga salah ya. Yang E, konsentrasi nitrogen, ini juga salah ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 14, oleh karena suatu kekeliruan, basa nitrogen DNA timin diganti dengan guanin. Akibatnya protein yang disintesis menjadi keliru atau salah. Mutasi gen yang demikian disebut apa ya? Mari kita lihat jenis-jenis mutasi gen yang mungkin terjadi pada untai DNA ya. Yang pertama, transisi. Ini adalah adanya pertukaran antar basa nitrogen yaitu purin dengan purin ya, di mana basa nitrogen purin itu adalah adenin dan guanin. Ini bisa saling bertukar pada untai DNA ya, atau bisa juga saling bertukar basa nitrogen pirimidin dengan pirimidin ya. Sitosin saling bertukar dengan timin. Kemudian transversi itu adalah terjadinya pertukaran basa nitrogen antara basa nitrogen purin dengan pirimidin ya. Jadi adenin atau guanin saling bertukar dengan sitosin atau timin. Kemudian translokasi itu adalah pertukaran gen pada kromosom non-homolog. Kemudian inversi terjadinya pertukaran urutan gen atau kedudukan gen pada kromosom. Katenasi adalah kromosom homolog di mana ujung-ujungnya saling berdekatan atau saling bertemu sehingga membentuk cincin atau lingkaran. Jadi kalau kita kembali kepada soal, basa nitrogen timin diganti dengan guanin ya, di mana timin itu adalah pirimidin, guanin itu adalah purin, saling bertukar ya. Maka ini tipe atau jenis mutasinya adalah transversi ya. Yang A salah,
Yang B ini yang betul ya. Translokasi juga salah. Demikian juga inversi dan katenasi ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 15. Di sebuah pulau A terdapat populasi lalat hijau bersayap panjang bermata merah. Suatu saat muncul mutan lalat hijau yang bersayap pendek bermata biru. Dalam waktu cepat, jumlah individu lalat hijau bersayap pendek bermata biru semakin meningkat dalam populasi. Seiring waktu, ternyata juga muncul individu-individu lalat hijau bersayap pendek bermata merah dan lalat hijau bersayap panjang bermata biru. Ya, jadi ini literasinya cukup panjang. Ya, yang penting kita sabar membaca wacananya, pasti jawabannya ada di sana ya. Coba kita analisa opsi pilihannya ya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan cerita di atas. Nah, yang pertama kita analisa. Lalat hijau bermata merah bermutasi dari lalat hijau bermata biru. Ini salah. Kenapa? Karena yang benar adalah lalat hijau bermata biru itu adalah hasil mutasi dari lalat hijau bermata merah. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, lalat hijau sayap pendek bermutasi dari lalat hijau bermata merah. Ini juga salah. Kenapa? Kalau kita lihat bunyi kalimatnya, antara gen dengan sayap ya dan warna mata itu tidak sinkron ya. Jadi kalau mau sinkron misalnya antara sayap pendek dengan sayap panjang itu masih memungkinkan ya, atau warna mata berubah dari biru menjadi hijau atau menjadi merah ya. Tetapi kalau bentuk sayap dengan warna mata ini tidak sinkron ya. Jadi kurang tepat yang B. Kemudian option C. Lalat hijau bersayap panjang bermata biru muncul melalui proses rekombinasi gen. Ini memungkinkan ya. Jadi ini betul ya. Alasannya karena bisa terjadi perkawinan antara lalat hijau bersayap panjang bermata merah dengan lalat hijau bersayap pendek bermata biru ya. Jadi ada kemungkinan terbentuknya rekombinasi dari kedua parentalnya ya. Ini mendekati ya. Kemudian kita lihat yang option D. Lalat hijau bersayap panjang bermata merah bermutasi dari lalat hijau sayap panjang bermata biru yang berasal dari Pulau B. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Di dalam wacana kita bisa lihat bahwa tidak ada proses perpindahan lalat dari Pulau B. Ya, yang ada adalah lalat kemudian ditiup oleh angin masuk ke Pulau B. Ya, jadi yang D ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, lalat hijau bersayap panjang bermata merah berevolusi menjadi lalat kuning berukuran kecil di Pulau B. Ini juga kurang tepat ya, karena dari wacana kita bisa lihat bahwa lalat-lalat tersebut hidup berdampingan. Jadi bukan karena ada proses evolusi ya. Jadi kalau kita analisa dari semua pilihan, maka yang paling tepat adalah yang C ya, atau Charlie. Nomor 16, pelepasan senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang terus-menerus akan merusak lapisan ozon ya. Mari coba kita analisa nih karakteristik CFC ya, atau klorofluorokarbon. Senyawa ini adalah senyawa yang tidak stabil dan mudah sekali berikatan dengan ozon. Nah, sementara ozon itu adalah merupakan filter terhadap sinar UV yang akan masuk ke bumi ya. Nah, CFC bila terpapar cahaya akan terurai menjadi karbon yang reaktif. Karbon yang lepas ini akan bereaksi dengan ozon. Jadi dia akan menangkap satu oksigen dari ozon membentuk senyawa CO atau karbon monoksida. Nah, kemudian senyawa-senyawa CO yang terbentuk ini kemudian secara aktif juga akan menarik oksigen dari ozon-ozon yang lain sehingga membentuk senyawa karbon dioksida. Nah, setiap satu molekul CFC
itu mampu menghancurkan 100.000 molekul ozon. Ya, jadi ini cukup berbahaya terhadap perusakan ozon ya. Nah, akibat semakin menipisnya ozon dan semakin meningkatnya gas karbon dioksida di atmosfer, ini dapat memicu terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang memicu pemanasan suhu bumi secara global atau sering juga kita sebut namanya global warming ya. Jadi pernyataan nomor 16 ini betul ya. Kemudian sebab CFC sangat stabil, ini salah ya. Dimana CFC ini adalah dia sangat tidak stabil dan karbonnya itu mudah sekali lepas, berubah menjadi karbon yang reaktif dan mudah berikatan dengan ozon. Jadi kalau kita lihat alasannya ini kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 17, glioksisomes merupakan organel dalam sel tumbuhan yang mengandung lemak ya. Mari kita lihat karakteristik dari glioksisomes ya. Ini adalah salah satu organel pada tumbuhan. Dia merupakan badan mikro yang bentuknya bulat dan bermembran tunggal ya. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan tumbuhan yang banyak mengandung lemak ya. Misalnya pada aleoron biji tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan serealia ya. Kemudian pada aleoron ini terdapat enzim-enzim yang bisa mendegradasi lemak. Nah, dia sendiri tidak memiliki lemak ya, tetapi memiliki enzim yang mampu untuk memecah lemak ya. Jadi dia ada enzim dari siklus glioksilat. Nah, kemudian enzim-enzim yang dihasilkan itu bisa mengubah asam lemak menjadi gula, dan selanjutnya gula digunakan sebagai sumber energi dalam proses perkecambahan biji ya. Jadi glioksisom ini sangat dibutuhkan terutama dalam proses germinasi atau perkecambahan biji. Dia tidak mengandung lemak tetapi memiliki enzim yang mampu mengurai lemak. Jadi kalau kita kembali kepada soal, glioksisomes merupakan organel dalam sel tumbuhan yang mengandung lemak. Ini benar ya. Tetapi dia sendiri tidak mengandung lemak ya. Dia banyak terdapat pada jaringan tumbuhan yang banyak mengandung lemak. Pernyataan betul, sebab kandungan asam lemak dalam glioksisom ini salah ya. Kenapa? Karena glioksisom tidak memiliki asam lemak, tetapi memiliki enzim-enzim yang mampu memecah lemak ya. Jadi kalau kita lihat soalnya, pernyataannya benar, alasannya salah ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 18, di dalam tumbuhan monoecious selalu terdapat bunga yang tidak lengkap ya. Coba mari kita lihat analisa karakteristik dari tumbuhan monoecious ya. Tumbuhan monoecious adalah tumbuhan berumah satu, di mana pada tumbuhan ini justru terdapat bunga ya yang dilengkapi oleh benang sari dan kepala putik. Tetapi bisa saja dia tidak berada dalam satu tempat ya. Contohnya misalnya bunga pada tanaman jagung, di mana bunga jantannya justru ada di ujung batangnya, itu sebagai serbuk sarinya. Kemudian kepala putihnya itu justru ada pada tongkol jagungnya ya. Maka bunga ini biasanya melakukan penyerbukan silang ya. Jadi kalau kita kembali ke soal ini, tumbuhan monoecious selalu terdapat bunga tidak lengkap. Ini justru salah ya. Jadi pernyataannya salah. Kemudian alasannya, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau lebih bagian bunga. Nah, kalau ini betul ya. Jadi bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki hampir semua bagian-bagian bunga seperti benang sari, kepala putik, mahkota, sepal, dan lain-lain ya. Jadi alasannya betul. Maka soal ini jawabannya adalah dadu. Nomor 19, dalam sistem tubuh, hormon berperan dalam proses penghantaran impuls saraf. Nah, mari kita lihat karakteristik hormon. Hormon di dalam tubuh kita itu justru berperan dalam mengatur atau meregulasi proses-proses metabolisme dalam tubuh kita, termasuk proses pertumbuhan,
proses perkembangan, reproduksi, homeostasis, tingkah laku, dan pembentukan habitus setiap makhluk hidup, ya. Yang berperan dalam penghantaran impuls saraf itu adalah neuron atau sel saraf, ya. Jadi pernyataan ini kurang tepat, ya. Jadi salah. Alasannya, transmisi impuls saraf dilakukan oleh neurotransmitter yang strukturnya mirip dengan hormon, ya. Mari kita lihat. Neurotransmitter itu berupa protein, dan dia adalah merupakan bagian dari sistem sel saraf kita. Sementara hormon itu ada yang berupa lemak atau steroid, atau berupa protein juga ada. Dan dia merupakan bagian dari sistem endokrin pada tubuh kita, ya. Jadi antara neurotransmitter dan hormon ini memiliki struktur yang berbeda, ya. Satu sistem saraf, yang satunya lagi adalah sistem endokrin tubuh, ya. Jadi alasannya ini juga kurang tepat, ya. Salah juga. Jadi pernyataan salah, alasan salah, ya. Maka jawabannya adalah Eko. Nomor 20, membran fertilisasi di sekeliling ovum berfungsi untuk, mari kita lihat fungsi dari membran fertilisasi pada ovum. Nah, yang pertama, untuk mencegah terjadinya fertilisasi lebih dari satu sel sperma. Kemudian menarik sperma mendekati ovum dari jarak tertentu. Fungsi berikutnya adalah memungkinkan ovum untuk memperoleh nutrisi dari lingkungannya. Kemudian membran fertilisasi juga berperan dalam memastikan bahwa telur dibuahi atau difertilisasi oleh sperma dari spesies yang tepat atau berasal dari satu spesies. Jadi kalau kita kembali kepada soal nomor 1, mencegah terjadinya fertilisasi lebih dari satu sel sperma, ini benar, ya. Nomor 2, menarik sperma dari jarak tertentu, ini juga betul. Nomor 3, memungkinkan ovum untuk memperoleh nutrisi dari lingkungannya, ini juga betul. Nomor 4, memastikan bahwa telur dibuahi oleh sperma dari spesies yang sama. Ini juga betul, ya. Jadi semuanya betul, maka kuncinya adalah Eko. Nomor 21, pernyataan yang benar mengenai lumut, paku, dan tumbuhan berbunga di bawah ini adalah, nah mari kita lihat karakteristik dari tumbuhan Cormophyta, ya. Cormophyta adalah tumbuhan yang sudah jelas akar dan batangnya. Kita bagi jadi dua, Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berspora contohnya seperti lumut dan paku. Kedua tumbuhan ini berkembang biak dengan spora. Selain itu, mereka juga bisa melakukan metagenesis, yaitu pergiliran keturunan yang saling bergantian antara fase vegetatif dengan fase generatif. Pada fase gametofit, kedua tumbuhan ini mampu menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, karena memiliki antheridium dan archegonium. Sementara tumbuhan berbiji ini dia menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatifnya, dan dia juga bisa menghasilkan sel sperma dan sel ovum karena menghasilkan serbuk sari dan kepala putik. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan yang benar mengenai tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbunga di bawah ini adalah nomor 1. Secara alami, spora dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini benar untuk lumut dan paku, salah untuk tumbuhan berbunga. Kemudian nomor 2, menghasilkan sel telur dan sel sperma. Nah, ini benar untuk ketiga jenis tumbuhan ini, ya, baik pada lumut, paku, maupun tumbuhan berbunga. Nomor 3, fase sporofit lebih panjang daripada fase gametofit. Nah, ini benar untuk paku, ya. Sporofitnya lebih panjang dari gametofitnya, namun salah untuk lumut, karena lumut justru gametofitnya yang lebih panjang dari sporofitnya, dan juga tidak tepat untuk tumbuhan berbunga. Jadi ini salah. Kemudian nomor 4, memiliki organ reproduksi seksual. Ini benar, ya. Jadi lumut, paku, dan tumbuhan berbunga itu bisa menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Jadi soal ini yang benar adalah nomor 2 dan 4, ya. Jadi jawabannya Charlie.
Nomor 22, reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah, mari kita lihat, fotosintesis itu berlangsung melalui dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang ada 3 proses penting yang terjadi. Yang pertama sensibilasi, itu adalah aktivasi klorofil oleh cahaya matahari. Kemudian fotofosforilasi, ini adalah proses pengikatan fosfat untuk pembentukan ATP. Nanti ada siklik dan ada jalur non-siklik. Kemudian fotolisis, ini adalah proses pemecahan molekul air oleh cahaya matahari. Dia akan menghasilkan hidrogen, elektron, dan oksigen. Hidrogen dan elektron kemudian akan ditangkap oleh NADP, membentuk NADPH2. Jadi ada 2 produk penting dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2, yang nantinya akan masuk ke reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Nah, mari kita lihat proses yang terjadi pada reaksi gelap. Yang pertama fiksasi, yaitu pengikatan CO2 oleh senyawa RDP menjadi APG, ya. RDP adalah ribulosa difosfat, APG adalah asam fosfogliserat. Kemudian reduksi, ini adalah proses pembentukan ALPG, aldehid fosfogliserat, dengan bantuan ion hidrogen dari NADPH. Kemudian akan dibentuk glukosa, di mana setiap 2 molekul ALPG akan menghasilkan 1 molekul glukosa. Proses yang ketiga itu adalah regenerasi, proses pembentukan kembali senyawa RDP. Ini penting untuk menjamin kelangsungan siklus Kelvin pada putaran berikutnya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, proses yang terjadi pada reaksi terang adalah 1. Menghasilkan ATP dan menguraikan air. Ini betul, ya. Kemudian nomor 2, membentuk gula. Nah, kalau membentuk gula itu terjadi pada reaksi gelap. Ini salah. Nomor 3, melepaskan O2 dan membentuk NADPH. Ini betul, ya. Ini proses yang terjadi pada reaksi terang. Nomor 4, menggunakan ATP untuk energi dan NADPH untuk produksi. Ini salah, ya. Ini terjadi pada reaksi gelap. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, ya. Jadi jawabannya bola. Nomor 23. Pernyataan berikut ini benar untuk meiosis kecuali. Nah, mari kita lihat perbandingan mitosis dan meiosis dulu, ya. Mitosis itu dalam satu siklus dia 1 kali membelah, meiosis 2 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan itu ada 2, pada meiosis ada 4. Kromosom sel anak yang dihasilkan pada mitosis itu sama dengan induknya, sama-sama 2N atau diploid. Pada meiosis itu separuh dari kromosom sel induk atau haploid. Kemudian tempat terjadinya mitosis itu pada umumnya pada sel tubuh atau somatis. Kalau meiosis itu pada sel kelamin atau sel gonad. Tujuannya kalau mitosis untuk pertumbuhan atau restitusi, memperbaiki jaringan yang rusak. Kalau meiosis itu untuk reproduksi atau pembentukan gamet. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan berikut yang benar tentang meiosis. Nomor 1, berperan dalam membentuk variasi pada keturunan. Ini benar, ya. Karena setiap individu itu N berasal dari induk jantan, N lagi berasal dari induk betinanya, ya, dan akan membentuk hibrid atau variasi. Nomor 2, berperan pada pembentukan spermatozoid pada paku dan lumut. Ini salah, ya. Justru pada pembentukan sperma dan ovum pada paku dan lumut itu terjadi secara mitosis. Jadi nomor 2 salah, ya. Nomor 3, kromosom yang dihasilkan haploid. Ini betul, ya. Jadi meiosis itu akan selalu menghasilkan kromosom yang haploid atau terjadi reduksi kromosom dari kromosom induknya, ya. Nomor 4, menghasilkan 4 gamet yang identik. Nah, ini kurang tepat. Pada spermatogenesis itu gametnya justru ada yang sperma X, ada sperma Y. Jadi dia tidak identik, ya. Pada proses oogenesis itu justru hanya menghasilkan 1
ovum yang fungsional, sementara 3 lagi itu mengalami degeneratif. Ya, jadi nomor 4 salah. Nah, karena soal mintanya kecuali, maka yang salah itu adalah nomor 2 dan 4 ya. Kuncinya Charlie. Nomor 24, nilai pH optimal untuk sebagian besar enzim adalah sekitar 6-8. Tetapi terdapat beberapa perkecualian. Ya, mari kita lihat bahwa enzim-enzim dalam tubuh kita itu dalam melakukan aktivitasnya, ya, dalam metabolisme sel kita itu pada umumnya bekerja pada enzim yang netral, ya, berkisar 6,8 sampai dengan 7,2. Mari kita lihat aktivitas enzim versus pH, ya. pH adalah derajat keasaman suatu larutan, ya. Skalanya 0 sampai 14. Ada beberapa enzim yang aktif pada pH rendah atau pH asam. Contohnya yang ada pada lambung, ya, karena di sana ada HCl yang membuat pH lambung menjadi rendah berkisar 2 sampai 3, ya. Kemudian pH yang bersifat basa, contohnya tripsin yang bekerja di usus halus. Suasana basa yang ada di usus halus itu dihasilkan dari senyawa natrium bikarbonat, NaHCO3, yang dihasilkan oleh pankreas, ya. Jadi tripsin ini bekerja optimal pada pH 8 sampai 10, ya. Nah, pada mulut itu ada betialin. Ya, dia bekerja pada pH netral berkisar 6 sampai 8. Jadi kalau kita kembali kepada soal, terdapat beberapa enzim yang bekerja pada pH netral, ya, tetapi ada yang pH asam, ada pH basa. Kita lihat nomor 1, ya. Pepsin bekerja paling baik pada pH 2, ini benar, ya, dia bekerja pada pH asam. Nomor 2, pepsin bekerja paling baik pada pH 8, ini salah, ya. Nomor 3, tripsin memiliki pH optimal 8, ini benar, ya, dia bekerja pada pH basa. Nomor 4, tripsin memiliki pH optimal 2. Ini salah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3, ya. Jadi jawabannya bola. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.